Coba cek tingkat kemanisannya di musim perdana apa masih bisa. Ini diperkirakan 10, 9, 10 bridge lah. Karena ini yang kelas 2. Coba apa masih bisa stabil. Coba cek langsung. Ini sekitar 9 atau 10 bridge. Yang kelas 2 nya yang grade B ini. Ya 10 puluhan 10 bridgean lah, 10 bridge. Coba kita cek yang gelap dulu. Yang satu lagi yang ini, biar ngecek dari 2 aja, nanti kita gampang jualnya. Kalau udah tahu kemanisannya berapa, nanti pelanggan gak kecewa. Jangan mengecewakan pelanggan. Kalau di 10 ke bawah itu, nah ini kan masih sama 10. Kalau 10 ke bawah itu di 30 25. Di 6 sampai 9 6 7 8 di harga 15.000. Kalau yang 9 10 di 30. Kalau yang di 60 itu yang 11 12 13. Selain rasa manis, ukuran jumbo, itulah, jadi pantas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya mau panen jambu apel Tasik. Ini panen perdananya. Sebelum lanjut panen, saya ucapkan dulu terima kasih kepada guru-guru besar kita semua, Bapak Saiful Anwar SP, I Bagus Seputro, petani desa, banyak lagi yang lainnya. Seperti di perkebunan, saya juga belajar di Wijaya Taninya, di channelnya Tanaka Swermat. Terima kasih Bang. Untuk skala kebun saya belajarnya di gitulah, di channelnya Tanaka. Untuk skala pot dan lain-lain di Pak Saiful sama itu I Bagus Seputro. Ini nih contohnya. Ini apel. Ini apel masih muda nih. Kalau tuanya itu merah. Ini banyak yang patah sama rontok, digoyang angin tiap hari. Angin kencang sama hujan terus-terusan. Dahulu ini 6-7 tahun yang lalu itu saya bukan jual jambu tapi beli buah jambu. Kalau 7 tahun yang lalu itu ini harganya 25.000 sekilo, yang udah mateng lah, yang supernya. Dulu jenis jambu ini tergolong jambu yang berbuah di tahunan. Jadi berbuahnya itu cuman sekitar panen di bulan Agustus. Alhamdulillah
setelah saya belajar di guru-guru kita semua, alhamdulillah untuk saat ini nggak ada musim. Jadi jambu ini emang dari dulu juga nggak ada istilah musiman, nggak ada musiman. Cuman rontok, masalahnya itu kerontokannya nih yang sulit untuk apa namanya, untuk yang nggak dirawat lah. Kalau dirawat enggak lah, kalau nggak dirawat itu rontok, kalau dirawat nggak rontok. Tapi harus tanam di minimal 60% sinar mataharinya harus banyak. Kalau di tempat teduh asemnya banyak kalau di tempat teduh. Kalau di pot enggak juga, tapi kalau di pot itu normal ini. Manis banget kalau di pot, ini lebih manis di pot ini. Kalau menurut saya jenis ini jauh kalau di pot sama yang di tanah. Kalau jenis MDH cincalo di pot sama di tanah, menurut orang lain enggak, menurut saya sama aja, manis tetap. Kalau jenis ini di pot lain ceritanya. Ini di tanah itu bisa 13, 12, 13 break maksimalnya standarnya di 8, 9 lah, 8, 9, 10. Oke, kita bahas juga kemarin kan saya jual di 60.000 itu yang super. Yang super, jangan salah juga. Ini dibagi 3 kategori. Kalau saya jual buah itu 3 kategori. Kalau kita jual buah baru kayak gini, ini kepanen, ibarat kepanen. Nah, ini paling laku 15.000. Nanti ada yang kelasnya seperti mana ya? Nah, kalau yang seperti ini nih. Nah, seperti ini nih. Seperti ini bisa laku di 30.000. Nanti yang 60.000 itu harus di atas 10-11 brick. Harus di atas 10 brick aja lah. Nanti dicek juga sama saya itu sebelum dijual itu cek dulu. Nanti kita lihat warna nih, kayak gini nih. Ini warna tuh udah tua. Lihat kulitnya. Jangan sembarang kalau panen itu baru gini nih. Nih. Emang begini manis, tapi masih muda, agak kasar permukaannya, agak kasar. Jadi harus sudah halus. Jadi udah halus ini nih, halus. Digigitnya empuk. Kalau masih cetas gitu, masih keras, berarti masih muda. Jadi harus dipilih juga. Jadi diukur dulu sama saya, itu diukur, dirasa juga, apa ini layak dijual 60 atau layak dijual 30, itu dicicipi dulu sama kita. Nah, terus pakai alat. Kalau di 9-10 brick berarti dari 9-10 itu di 30.000. Kalau 6-7-8 itu di 15.000. Kalau di atas 10 brick, 10, 11, 12 lagi tuh bisa 60.000. Bisa 60.000. Nih harus halus kayak gini nih. Nih. Kalau sedikit ini nih, ini sedikit buahnya, cepat matang. Kalau ini terlalu banyak tuh, lihat tuh, sampai patah-patah di atas. Jadi terlalu banyak itu lama matang. Yang ini malah udah mau habis nih. Tuh pohon-pohon yang kecil nih. Kalau jenis ini itu
nggak ada mengenal musim nih, lihat tuh buahnya nih, bunganya nggak ada namanya musim nih. Lihat bunga keluar barunya gini nih, tuh nih, lihat bekas buah semua tuh, lihat bekas buah semua nih, bekas buah tuh keluar lagi bunga tuh. Nah, jadi nih, apa ini subur? Enggak lah, enggak subur, asal juga enggak begitu ini. Tuh lihat tanahnya tuh, pemupukannya cuman POC sama apa KNO3 sama MKP. Nih ini malah udah mau habis nih. Oh, sampai kering-kering kayak gini nih, saking seringnya nih bekas buah. Lihat udah kering bekas buah tuh, banyak bekas buah kering. Ini buah lagi, yang ini sini bunga, gitulah terus tuh. Barang tunas kalau masih posisi daun jarang gini nggak rontok. Kalau posisi daun jarang, kalau daunnya lebat barang bunga itu rontok. Sama semua jenis juga, barang tunas kayak gini nih, cincalo nih, cincalo kalau barang tunas itu biasanya rontok bunga. Kalau daunnya banyak, kalau daunnya jarang kayak gini enggak juga tuh, lihat masih banyak. Saya itu paling suka jenisnya ini nih, jenis apel. Dulu itu saya kalau mau pesan 5 kilo itu harus 2 minggu sebelum panen. Kita pesennya 2 minggu sebelum panen itu kita bilang pesen 20 kilo. Nanti pasti kebagiannya cuma 5 kilo. Saking rebutannya ini jenis ini dulu sebelum ada jenis lain. Kalau sekarang kan saya yang bawa ke daerah saya itu kayak MDH, Cincalo, Sugar Bear, Biki, Ojok, Green Giant dan lain-lain, itu saya yang bawa ke daerah sini. Saya beli, saya belajar. Kalau dulu cuman ini nih. Kalau ini dulu cuman ini yang jambu supernya. Yang lainnya jambu rujak, yang lainnya. Di tempat saya itu ya hanya yang jenis inilah yang dulu bukan dibudidayakan. Cuman berapa orang yang nanam itu? Cuman 3 orang kalau nggak salah, cuman 3 orang. 4 orang totalnya satu desa, 4 orang yang nanam kayak gini nih. Ini juga saya nyangkok dulu minta dari saudara. Nah dari sini ini saya kan nyangkok yang dari yang umur 30 tahunan lah, yang umur 30 tahunan saya nyangkok. Yang itu yang dicangkok saya itu dulu dia juga dari yang udah 30, jadi udah total 60 di daerah saya, 60 tahun lah ini jenis jambu yang di desa saya. Kalau di desa tetangga aslinya itu udah ratusan tahun katanya, ratusan tahun ini jenis, jadi lokal lah, kelihatan lokal, asli lokal tapi kelihatannya enggak lokal nih. Tuh lihat, mantep tuh, jatuh gede. Ini maksimal 250-300 nyampe lah kalau sedikit buahnya, sedikit. Berbiji itu sangat jarang, kalau gini sangat jarang berbiji. Yang berbiji itu ketika buah jarang, modelnya kayak gini nih. Nah modelnya kayak gini bentuknya. Ini yang namanya jambu apel itu gara-gara ini modelnya kayak apel gitu, kayak apel modelnya. Dagingnya juga kayak apel.
Kalau dalahari kan memanjang, ini enggak, dalamannya juga beda lah, beda dengan dalahari. Tuh udah mulai mau hujan lagi. Nah, sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.